Tetangga spesial kita kali ini adalah seorang penyanyi dan juara satu X Factor Indonesia. Inilah dia, Alvin Joe. Apabila kita mendengar cerita hidup Alvin, bisa dibilang masa depannya suram sekali. Penjudi, suka mabuk-mabukan, kabur dari rumah, hutang ratusan juta, tidak rukun dengan oma yang membesarkannya dan ayahnya sendiri. Tapi di satu momen hidupnya, dikala Alvin merasa tidak ada gunanya sebagai manusia dan lebih melihat dirinya sebagai benalu, Tuhan mendatangi dia dan sedikit demi sedikit mentransformasi hidupnya sehingga sampai sekarang ini. What an amazing testimony of God. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Kembali lagi di Daniel, tetangga kamu. Dan seperti biasa gue pengen ngajak kalian untuk klik tombol subscribe. Itu adalah salah satu cara untuk nge-support kita. Atau kalian bisa ngasih super thanks. Yes, kita greatly appreciate every single super thanks dari kalian. Atau kalian bisa beli official merchandise kita. Dan di sini ada satu merchandise yang lagi gue pakai sekarang ini. Ini hoodie Daniel Tetangga Kamu, which is our official DMN merchandise. Kalian bisa langsung aja klik QR code yang ada di sini. Atau kalian bisa cek di toko-toko online kesayangan kalian. Anyway, hari ini kita mempunyai tetangga yang spesial banget. This is Alvin Joe. Bro, what's up? Hello Kak Daniel, hello. Thank you udah undang aku kesini. Bro, gue yang senang banget, thank you so much menyempatkan waktu untuk kesini juga. Tadi kita udah ngobrol sedikit di luar and I think, man, I'm just so excited for this conversation. Sama sih, tapi ada deg-degan juga nih aku sekarang. Jangan, santai-santai. Tapi yang pasti Evan, lu kan sebagai pemenang X Factor. Kemarin tuh gue sempet sekali ya kayak gantiin Robby di X Factor. Sempat. Dan itu ketemu lu juga, tapi kita ketemunya cuma sekilas banget sekilas. gitu. Tapi yang saat itu lagi heboh banget kayak ketika gue lagi nge-host di X Factor, cuman satu episode itu aja by the way. Itu ada yang bilang sama gue, Nil, wah si Alvin tuh gila, ini keren banget tuh orang. Cuman lu tau gak kenapa dia ikutan X Factor? Karena dia bilang dia udah bosan hidup. What? Kok bisa? Wah. Ya lu tanya sendiri tuh, itu materi buat Daniel Tetangga Kamu tuh. Oke bro. Jadi sebenarnya gue udah pengen ngundang lu dari saat itu. Dari waktu itu? Pas gue nge-host itu. Oh. Which is 2022 ya. Dan 2022 ya. akhirnya sekarang 2024 baru kesampaian juga. Terus kenapa gak diundang? Karena ini men, lu sibuk juga ya Pak ya. Tolong ya. Jadi sebagai superstar gitu ya, sebagai pemenangnya X Factor itu schedule lu kemana-mana gitu. Amin. Dan kemarin ini juga kita ketemu di acara Natal MNC and lo nyanyiin salah satu lagu favorit gue. Favoritku juga itu, Jairah. Gila itu, wow. Lo pas lagi nyanyi gue sendiri juga di belakang panggung ikutan juga, Jairah. Terbaik sih lagu itu. Yeah. Anyway, I would love to get to know you better. Jadi waktu mungkin kita bisa mulai dengan origin story-nya seorang Alvin Joe sendiri gitu ya. Dimana mungkin kita mulai dengan masa kecil lo. Lo tumbuhnya di Malang bukan? Malang, asli Malang. Tapi orang tua orang Blitar. Oke. Nah kalau gak salah nyokap pass away ya. Udah meninggal ketika lu umur 1,5 tahun ya? 1 tahun kayaknya. Oke. Aku gak tahu pasti. Ya. Oke. Ya maksudnya lu masih terlalu kecil untuk inget itu ya? Oke. Dan so lu gede berarti sama oma? Sama oma benar. Ini oma dari ayah atau oma dari ayah? Oke. Kalau yang oma dari ibu segala gitu masih suka ketemu? Di Blitar jarang, sekarang di Surabaya. Tapi beberapa kali kalau aku pulang Malang ketemu. Oke. Jadi masa kecil lu sempat mikir kalau oma lu itu adalah ibu lu gak? Atau enggak sih. Emang udah jelas kalau misalnya dia itu adalah oma gitu? Kan manggilnya oma gitu soalnya. Oke. So dan bokap sendiri tuh hadir di rumah atau kebanyakan bolak-balik? Di Blitar. Tapi biasanya Sabtu Minggu dia pulang ke Malang. Nah itu baru ketemu papa. Dia gak mencari sosok ibu pengganti gitu misalnya? Papaku nikah lagi. Waktu aku udah SMP atau SMA ya aku lupa.
Oh wow, lama ya berarti ya? Lama, jaraknya lama. Dari sejak Alvin umur 1 tahun sampai akhirnya SMA, berarti tuh kira-kira bisa SMP kayaknya, aku SMP atau SMA 15 tahunan Iya, ya lama. jaraknya. Dia benar-benar nggak langsung kayak 3 tahun kemudian nikah lagi Enggak. gitu. Oke, let's talk about masa kecil lu sendiri gitu. How was your childhood? Masa kecilku ya, aku orang yang lumayan tidak betah di rumah. Mhm. Makanya aku selalu menghabiskan waktu di sekolah. Lumayan gak nyaman sih aku di rumah. Kenapa? Gak nyamannya karena apa? Karena rumahnya kurang nyaman Iya, kurang atau nyaman, kurang rukun sih sama keluarga aku. Oke. Jujur. Sama papaku pun aku juga kurang rukun. Baru waktu gede-gede ini baru mulai rukun. Waktu kecilnya aku gak rukun sama papaku. Boleh didefinisikan gak? Gak rukunnya itu seperti apa? Takut. Oke. Aku takut sama papaku. Gitu. Karena emang dianya galak atau Nah, elunya karena dia aja suka main galak? pukul, main tangan dulu. Oke. Jadi aku super takut sama papaku. Aku gak takut Tuhan. Takutnya cuma sama satu, papaku doang. Ya, Gila aku gitu. Ya. Tiap dia pulang ke Malang tuh kayak aku di sekolah tuh nakal, super nakal. Oh wow. Gara-gara pelampiasannya di sekolah gitu? Setelah waktu gede, setelah aku mikir-mikir lagi, iya ini kayak pelampiasanku tuh ke sekolah. Nakalnya seperti apa sih? Lu kayak ngebully orang atau misalnya lu Ngebully juga, ngebantah guru iya, gak bisa diem, suka jalan-jalan kemana-mana, pelajaran gak bener gitu. right. Oke, dan itu emang karena di rumah, ya itu ya, kayak di rumah lu gak bisa ngelawan, akhirnya pelampiasannya di sekolah di mana lu bisa ngelawan gitu. Oke. Iya. Tapi bokap gak pernah marah? Kalau misalnya nilai sekolah lu jelek misalnya atau malah lebih dipukul lagi gitu misalnya? Gak pernah tahu sih, taunya malah akhir-akhirnya doang kayaknya. Oh really? Dia benar-benar karena sibuk sama urusannya dia? Iya, sibuk sama kerjaan. Oke. Jadi om aku yang tahu tapi. Oke. Om aku tahu, tapi kan om aku juga karena dia udah 2 tingkat di atas ya. Jadi pasti udah gak bisa ngikutin sekolahku juga. Tahu-tahu udah dipanggil ke sekolah gitu aja, terus aku dimarahin. Tahu-tahu dipanggil ke sekolah lagi, dimarahin lagi. Aku dimarahin gitu terus sih. Ketika bokap lu nikah lagi, was that okay for you? Aku oke. Tapi jangan, itu hidupnya papaku menurutku. Gak apa-apa, kalau itu kamu bisa punya support system ya gak apa-apa menurutku. Lu berarti anak satu-satunya ya? Aku 3 bersaudara. Oh berarti sebenarnya udah ada kakak? Ada cici, 2. Cici, 2. Oke, 2 cici sama aku paling kecil. Kamu yang paling kecil. Oke, yang ketiga ya. Jadi itu sama Cici sendiri gimana waktu berarti wait, mama meninggal ketika Cici umur berapa? Berarti ciciku yang kedua itu beda setahun sama aku, satunya paling besar itu beda 5 tahun. Oke, jadi umur 7 6 tahun. kali ya, 6 atau 7 ya. Right, right. Kalian berarti bertiga sama oma dan oma. papa pulang balik. Cuman weekend aja gitu, dan setiap dia pulang yang ada marah-marah mukul deg-degan. Iya, aku deg-degan. Dulu aku paling takut soalnya udah. Kalau sama Cici gimana? Dia lebih sayang kah apa tegas juga? Cuek sih ya, sama-sama cuek. Aku juga cuek gitu. Seperjuangan lah kita menurutku bertiga. Oke. Dari kecil. Oh wow. Lumayan. Punya ketakutan sama-sama gitu. Ketika papa pulang ada deg-degan juga gitu? Aduh, takut gitu. Oh wow. Oke. So akhirnya setelah lu masuk SMP atau SMA, kalau gak salah lu sempet ikut SMP aku idola cilik. Iya, SMP ya, idola cilik tuh. Dari situ aku jadi orang yang lumayan pede akhirnya. Aku orangnya malu banget soalnya. Tapi gak kelihatan kayak pemalu, aneh gak sih sebenarnya? Enggak sih. Nakal, tapi sebenarnya aku pemalu. Iya. Waktu SMP baru aku mulai berani. Aku dulu pakai gelang aja ya. Misal aku pengen pakai gelang nih ya. Aku lihat kok gak ada yang pakai gelang, aku gak berani pakai. Oke. Kayak malu gitu, tapi beda waktu idola cilik aku lebih pede. Walaupun aku gak suka ya waktu idola cilik tuh aku terpaksa ya dibohongin oma aku gitu soalnya. Itu dibohongin oma tuh ceritanya kayak gimana sih? Oma tahu berarti lu punya bakat nyanyi? Oma tahu dari temennya, ini bisa nyanyi, anaknya bisa nyanyi gitu. Dipaksa-paksa. Aku masih ingat suruh nyanyi sama, ada Jason penyanyi rohani, tahu gak? Bentar. Jason siapa ya? Jason, sentuh hatiku. Iya. Jason Irwan bukan? Aduh aku lupa nama panjangnya. Dia bikin apa sesuatu di diaspora. Kayak ada gereja di Malang kan namanya diaspora gitu. Terus aku disuruh nyanyi lah itu. Dipaksa. Oke. Kayak buka audisi atau apa gitu loh. Oke. Itu aku super deg-degan sih udah. Nyanyi terus akhirnya masuk. Sempet ada dulu zamannya kaset masih. Iya. Jason bikin kaset. Aku masuk itu waktu masih kecil. Itu sebelum idola cilik. Oke. SD itu udah dipaksa sama temennya om aku. Terus gede dilesin nyanyi. Baru ada orang yang CTI itu datang.
ke tempat lesesan nyanyiku di Malang. Bawa handycam, aku masih ingat. Aku udah bilang aku gak mau masuk TV. Jadi kalau mau ngerekam, handycamnya ditaruh kalau mau aku nyanyi. Aku bilang gitu. Aku masih ingat sih itu dulu kecil. Wow. Tapi tiba-tiba gak ada kabar. Intinya aku udah nyanyi kan waktu di Malang, gak ada kabar. Terus aku dibawa ke Surabaya. Oke. Aku gak tahu kenapa Sama Oma nih. kenapa aku dibawa ke Surabaya nih. Ada apa nih gitu loh. Feelingku udah rada gak enak. Terus om aku telepon terus, pakai baju apa? Merah kuning gitu kan. Apa sih ini, acara apa sih? Aku bahkan gak tahu gitu loh. Ya. Akhirnya beli baju lah kuning atau kalau gak salah ya kuning. Terus sampai di mana gitu aku lupa. Terus bannernya udah Idola Cilik. Nah itu langsung deg semua. Oh wow. Ya. Itu pertama kali Idola Cilik. Audisi tuh ya. Audisi ketemu Mama Ira Kak Winda ya. Dan akhirnya ketika audisi bisa sampai juara 3. Juara 3. Padahal lu deg-degan banget segala kayak gitu. Makanya padahal di belakang udah bilang krunya terus ya, kapan aku keluar? Kapan aku keluar gitu loh. Aku udah bilang itu terus, kapan aku keluar. Tapi lama-lama aku betah karena aku gak sekolah. Aku gak suka belajar. Karena dia langsung mati. Aku sangat tidak suka belajar. Gak fokus orangnya. Right. Akhirnya aku bolos terus setengah tahun. Aha. Jadi kayak wah ternyata ada serunya juga gitu loh. Mending jangan keluar deh. Kalau saya keluar belajar lagi, sekolah lagi gitu kan. Oke. Kenapa lu bisa punya bakat nyanyi? Nah itu aku juga gak tahu ya. Gak ada yang bisa nyanyi di keluarga aku. Gak ada yang bisa nyanyi di keluarga? Gak ada. Di gereja suka nyanyi kah? Enggak. Oke. Ya kalau dipaksa om aku pernah gitu. Sekali-sekali nyanyi. Cuma aku gak nyaman aja nyanyi di depan orang. Ya. Sangat gak nyaman. Tapi aku suka nyanyi di kamar mandi. Oke. Ya. Oke. Suka dikit-dikit kalau di rumah nyanyi, teriak-teriak kadang iya nyanyi. Iya. Ngikutin ini aja, ngikutin. Di kamar mandi sih lagu. paling suka nyanyi aku pasti. Lama banget biasa di kamar mandi. Actually nih gue ngerti sih karena anak gue umur 7 tahun. Dia suka banget dengerin lagu Cikini Gondang Dia. Cikini. Oh itu. Gondang Dia. Terus? Mukanya dia kan bule banget ya. Tapi lagu favoritnya sekarang ini Cikini Gondang Dia gitu. Dan dia kalau nyanyi, gue perhatiin nadanya itu tepat semua, temponya juga bagus gitu. Dan maksud gue ini adalah orang yang paling offbeat. Dan nada gue juga gue gak tahu. Men gue tepuk tangan aja offbeat gitu. Jadi pas gue nada gue gak tahu. Tapi kayaknya dia dapet dari mamanya sih. Kayaknya mamanya Viola istri gue suka kur juga dulu segala kayak gitu. Nah jadi akhirnya gue ngeliat iya ya emang yang namanya bakat itu susah ya. Lu ya karunia dari Tuhan aja lu bisa nyanyi. Karena gitu. gak harus turun sih. Ada yang orang tua yang gak bisa nyanyi, anaknya bisa nyanyi juga ada itu. Aneh sih itu menurutku. Iya. Wait. Nyokap lu dulu ada yang pernah cerita gak kalau misalnya dia bisa nyanyi atau enggak? Enggak sih. Bilangnya enggak bisa. Makanya heran sih kenapa aku bisa nyanyi. Oh wow. Oke. Papaku juga falas-falas gitu sih kalau nyanyi. Iya. Jadi akhirnya nih ketika anak gue nyanyi Cikini Gondang Dia. Gue yang kayak what? Dia nadanya itu. Dan habis itu yang pas bagian pokoknya ref keduanya gitu yang udah mulai masuk tinggi gitu. Itu juga what? Kok bisa tepat gitu. Ya jadi ya gue bisa ngebayangin sih. Suka nyanyi di rumah, suka nyanyi di mobil, suka nyanyi di kamar mandi. Nyanyi apa aja dinyanyiin sama dia kayak gitu. Sambil ngedance kayak gitu. Terus jadi, gak dilesin nyanyi sama Kak Daniel? Udah gue udah ngelesin nyanyi juga gitu. Happy gak tapi? Enggak sih. Dia orangnya mungkin gak terlalu fokus juga gitu. Males kayak misalnya disuruh diem, duduk, habis itu suruh nyanyi gitu kan. Iya. Tapi begitu nyanyi, gurunya juga bilang sekali dia ini kan nadanya kena. Tapi dia kayak do, tapi kena gitu. Aku dulu juga gak suka pemanasannya itu. Iya. Aduh ini aneh banget sih menurutku. Iya kan. Tapi lama-lama kalau ketika lo latih-latih terus ternyata begitu nyanyi di atas panggung ada gunanya tuh ternyata berguna pemanasan sih pemanasan, itu. sangat berguna. Setelah gede baru sadar iya berguna banget sih pemanasan. Kenapa dari dulu aku gak pernah mau ya. Ini mungkin ya pas lagi Idola Cilik kali ya. Disuruh pemanasan-pemanasan sebelum gitu. Idola Cilik aku disuruh pemanasan itu. Oh berarti lu sempat ngeles nyanyi ya? Sempat. Kan orang CTI datang ke tempat lesesanku nyanyi itu. Oh iya benar-benar. Di situ. Ya. Aku gak pernah mau pemanasan kecuali ditemenin om aku. Gak berani melawan soalnya aku. Oke. Takut. Kalau om aku udah pergi aku
kita main bola aja yuk gitu. Aku ajak gurunya kita main bola aja gimana. Kalau nggak langsung nyanyi aja satu lagu, nggak usah pemanasan aneh. Aku merasa aneh gitu. Ya. Iyalah, maksudnya apa sih pemanasan wajah lah ya kan yang harus diiniin. Kayak awkward itu loh aku merasa. Iya. Oke, jadi setelah Idola Cilik, hidup lu gimana, Vin? Maksudnya Idola Cilik saat itu season berapa ya by the way ya? Itu Season yang 3. 3 ya? Oh bukan yang Angel Peters ya? No, Angel kan 1. Oke, jadi season 3, hidup lu gimana? Apakah tiba-tiba lu jadi superstar dicariin sama ribuan juta orang di Indonesia gitu? Enggak seterkenal itu sih kadang. Oke. Cuma lumayan, di sekolah lumayan orang jadi kayak tahu-tahu wih gitu. Alvin Idola Cilik gitu ya? Oke. Terus ya sama lah, sekolahku gak bener. Terus sempet manggung-manggung beberapa kali. Cuma aku merasa aku gak mau nyanyi. Aku udah bilang om aku terus aku gak mau nyanyi. Aku malu. Aku gak bisa ngomong. Apalagi di panggung tuh butuh ngomong. Aku sangat gak bisa ngomong. Terus sekolah kayak biasa sih. Jadi kayak anak pada umumnya akhirnya. Cuma sempet gak naik kelas sih ya. Sempet tuh gak naik kelas. SMP kelas 2. SMP kelas 2. Sempet gak naik kelas sekali. Ya lumayan hancur sih. SMA aku drop out. SMA kelas 1 aku drop out. SMA kelas 1 DO? DO. Gara-gara? Gara-gara mungkin sikapku tidak pernah berubah. Oke, artinya apa tuh? Jadi kayak udah dikasih sungat peringatan dari SMP. Nilaiku jelek. Udah sering dibantu sama sekolah buat nilai. Tapi sikapku, attitudeku juga jelek. Jadi kayak SMA itu udah terakhir. Di drop out. SMA kelas 1 akhirnya. Kelas 1. Oke, abis itu lu ngapain setelah di drop out? Wah itu kacau. Jam tidurku mulai terbalik. Oke. Sering tidur jam 9 pagi. What? Waktu SMA. Malam pulang mabok-mabokan. SMA nih? Berarti itu masih di bawah umur dong ya? Masih umur 15-16an dong kalau SMA kelas 1? Iya ya. Iya. Gak naik kelas kali inget. Oh SMP. Iya. 16. Iya 16-17 ya. Iya segitu. Oh wow. Sering pulang pagi. Om aku nungguin marah-marah terus. Dimarah-marahin terus. Gak rukun sama om aku juga. Kayak Tom and Jerry. Terus kalau bangunnya siang. Jam 12, jam 1, jam 2 gitu kan. Terus cari temanku yang habis pulang sekolah. Nyamperin mereka nongkrong. Aku ikut cuma nongkrongnya doang. Ayah saat itu di mana? Dia kan udah Sama. nikah lagi kan? Dia udah pindah ke Blitar lagi atau dia di satu rumah? Di Blitar. Atau Jadi di Blitar. ayah itu gak ada di rumah juga gitu? Enggak. Oke. Mondar mandir lah. Sama SMA aku udah mulai memberontak. Udah mulai berani tuh aku memberontak. Lebih berani. Cici masih di satu rumah? Masih. Oke. Masih sama ciciku. Tapi ada satu yang kuliah kalau gak salah waktu di Singapura. Dan mereka juga udah lepas tangan juga lah. Lu udah umur 17 ya. Iya. Ya mau diapain juga terserah. Kayak punya hidupnya masing-masing gitu. Sama-sama cuek sih sebenarnya. Iya. Sama-sama cuek. Om aku sangat pengen aku ikut Tuhan. Dia bawa aku ke Jakarta buat ketemu ibu pendeta gitu. Aku udah pasang muka kalau bisa jelek. Supaya ibu pendeta ini gak suka sama aku. Aku muka jelek kalau bisa gak usah sopan aja. Gak sopan supaya ibu pendetanya benci sama aku. Terus akhirnya minta kuliah sampai akhirnya kenal namanya judi online. Ini perlahan namun pasti mulai hancur sedikit demi sedikit tuh. Aku kayak ada kesombongan itu. Aku bisa sih dapat uang dari sini. Enak juga ya, nggak usah capek-capek kerja. Itu kacaunya di situ. Vin, sorry ya Vin ya. Bukannya apa nih ya. Tapi ini kalau misalnya gue dengerin sekitar lu ya Vin ya. Kayak ini ciri-ciri masa depan suram banget.